السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih membahas berkenaan dengan Perang Mu'tah. Rincian lebih lanjut tentang hal ini adalah sebagai berikut. Ketika Hazrat Rasulullah SAW mengucapkan salam perpisahan kepada Hazrat Abdullah bin Rawahah, Hazrat Abdullah memohon, "Wahai Rasulullah SAW, mohon perintahkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku ingat dari engkau." Beliau bersabda, "Besok engkau akan tiba di sebuah kota di mana sujud jarang dilakukan, maka dari itu perbanyaklah sujud di sana." Ini adalah nasihat yang sangat besar. Pada zaman sekarang ini, di negara-negara tempat kita tinggal, keadaannya juga sama. Orang-orang telah banyak melupakan Allah Ta'ala. Di masa ini, di era ini, para Ahmadi harus memberikan perhatian lebih pada ibadah mereka. Kemudian ia memohon lagi, "Wahai Rasul Allah, mohon berilah wasiat lagi." Rasulullah SAW bersabda, "Ingatlah selalu Allah Ta'ala, ini akan menjadi penolong bagimu dalam setiap perkara yang kamu inginkan." Mengingat Allah adalah hal yang sangat penting. Ketika Hazrat Abdullah hendak pergi, ia kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah, Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil." Maka beliau bersabda, "Engkau akan terus bertanya, wahai Ibnu Rawahah, itu sudah cukup. Ketika engkau merasa lemah, dan jika engkau telah berbuat buruk kepada 10 orang, janganlah merasa lemah untuk berbuat baik kepada 1 orang. Artinya, setelah begitu banyak melakukan keburukan, jika engkau berbuat baik karena Allah Ta'ala, jika ada rasa takut kepada Allah Ta'ala di dalam hati, maka Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengampuni orang-orang yang berbuat baik. Rahmat Allah Ta'ala sangatlah luas. Berusahalah untuk berbuat kebaikan sekuat kemampuanmu, dan hindarilah keburukan. Ini bukanlah berarti setiap kali engkau berbuat 10 keburukan lalu berkata bahwa aku telah melakukan 1 kebaikan. Tidak, melainkan orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh setelah ia berbuat keburukan, kemudian berusaha menghindari keburukan itu dan berbuat kebaikan agar menjadi orang yang mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Kemudian ketika Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau merasa lemah untuk melakukan 1 kebaikan," Hazrat Abdullah berkata, "Wahai Rasulullah SAW, setelah ini saya tidak akan bertanya apa-apa lagi kepada Anda." Kemudian orang-orang mengucapkan selamat tinggal kepada para pemimpin yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW itu. Ketika Hazrat Abdullah bin Rawahah dilepas, ia mulai menangis. Para sahabat bertanya, "Apa yang membuat Anda menangis?" Ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak mencintai dunia ini dan juga tidak mencintai kalian. Tetapi aku telah mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat ini yang menyebutkan tentang api neraka. Wa im minkum illa wariduha, kanallaha ala rabbika hatmam maqdiya." Artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan itu akan mendatanginya. Hal ini bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ia berkata, "Aku tidak tahu bagaimana keadaanku setelah melewatinya." Mendengar hal ini, kaum muslim berkata, "Semoga Allah menyertaimu dan menjauhkan darimu segala keburukan, dan semoga engkau kembali kepada kami dalam keadaan saleh." Mereka yang mengucapkan selamat tinggal mendoakan semuanya. Ini adalah rasa takut dan gelisah yang ada pada mereka, karena bagi orang mukmin, Allah Ta'ala berfirman bahwa ia tidak akan masuk neraka. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang mukmin sudah merasakan bagian dari neraka di dunia ini karena penderitaan yang disebabkan oleh orang-orang kafir, dan neraka setelah kematian sangatlah jauh dari mereka. Para sahabat memahami hal ini dan berkata, "Semoga Allah Ta'ala menjauhkan penderitaan duniawi ini darimu."
dan engkau kembali kepada kami dalam keadaan saleh. Semoga karunia Allah Ta'ala menyertaimu. Tertera bahwa Hazrat Abdullah bin Rawahah berangkat dari Madinah setelah sholat Jumat. Diriwayatkan dari Hazrat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW mengirim para sahabat dalam sebuah misi ke arah Mu'tah, di mana Hazrat Abdullah bin Rawahah termasuk di dalamnya. Itu adalah hari Jumat, dan para sahabat lainnya yang ikut dalam misi ini telah bergerak. Hazrat Abdullah bin Rawahah berkata, saya akan tertinggal untuk menunaikan sholat Jumat bersama Rasulullah SAW. Lalu saya akan bergabung dengan mereka. Kemudian ketika ia sedang sholat bersama Rasulullah SAW, beliau melihatnya dan bersabda, apa yang menghalangimu untuk berangkat bersama rekan-rekanmu? Ia menjawab, saya ingin menjalankan sholat Jumat bersama engkau, lalu bergabung dengan mereka. Rasulullah SAW bersabda, seandainya engkau menginfakkan semua yang ada di bumi, engkau tidak akan dapat mencapai keutamaan orang-orang yang telah berangkat dalam misi ini. Artinya, Rasulullah SAW telah mengirim untuk suatu misi. Kewajiban engkau adalah tidak mengatakan bahwa saya akan sholat Jumat dulu, melainkan segera berangkat. Disebutkan bahwa ini adalah kali pertama Hazrat Khalid bin Walid ikut berperang bersama kaum muslim. Hazrat Khalid bin Walid adalah seorang prajurit berkuda yang terkenal. Beliau merupakan seorang prajurit biasa dalam pasukan ini. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan ini, baru 3 bulan Hazrat Khalid masuk Islam. Ketika kaum muslim telah berjalan agak jauh dari Madinah, musuh mendapat berita tentang mereka dan mulai bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Tampaknya, orang-orang munafik di Madinah dan orang-orang Yahudi telah menyebarkan berita tentang berkumpulnya kaum muslim dan perjalanan mereka menuju Syam, agar orang-orang Kristen yang akan mereka hadapi dapat mempersiapkan pertahanan mereka. Syurahbil bin Amr adalah gubernur Romawi untuk wilayah selatan Syam yang berbatasan dengan Jazirah Arab. Ia mendapat informasi tentang pergerakan pasukan muslim dari mata-mata Romawi di Madinah. Ia mengirim orang untuk memberitahu orang-orang Romawi bahwa kaum muslim sedang bergerak menuju Syam. Kemudian ia mulai mengumpulkan pasukan di selatan Syam dari suku-suku yang bersekutu dengan Romawi. Lalu ia segera mengirim saudaranya bersama beberapa orang sebagai pasukan perintis untuk mencari informasi tentang pasukan Islam untuknya. Juga tertera bahwa di sisi lain, Syurahbil bin Amr mempersiapkan pasukan yang berjumlah lebih dari 100.000 orang. Ketika kaum muslim tiba di Wadiul Qura, Syurahbil mengirim saudaranya yakni Sadus bersama 50 orang musyrik. Mereka berperang melawan kaum muslim. Pasukan Sadus mengalami kekalahan dan ia sendiri terbunuh. Kaum muslim pun maju dan tiba di daerah Ma'an di Syam. Tempat ini terletak sebelum Mu'tah. Di sini para sahabat mengetahui tentang banyaknya jumlah musuh dan tempat berkumpulnya mereka. Para sahabat mendapat kabar bahwa Heraklius telah datang ke daerah Ma'ab di Balka dengan 100.000 pasukan Romawi. Dan ada 100.000 orang Arab dari berbagai suku yang ikut bergabung dengannya. Allama Zarkani mengatakan, mungkin pasukan 100.000 ini adalah pasukan yang telah dikumpulkan oleh Syurahbil. Kaum muslim tinggal 2 malam di Ma'an dan terus memikirkan perkara ini. Sebagian mengatakan, kita hendaknya menulis surat kepada Rasulullah SAW untuk memberitahu beliau tentang semua kabar ini, supaya beliau mengirimkan pasukan tambahan untuk membantu kita atau memberikan perintah lain yang akan kita laksanakan. Hazrat Abdullah bin Rawahah memberi mereka semangat untuk maju dan berkata, wahai kaumku, demi Allah, apa yang sekarang kalian tidak sukai adalah hal yang kalian berangkat untuk mendapatkannya. Kalian berangkat dengan harapan untuk mati syahid,
kita tidak berjihad melawan orang-orang dengan jumlah atau kekuatan. Beliau berkata, jihad kita bukanlah karena jumlah atau kekuatan, tetapi kita berperang melawan mereka dengan agama yang benar yang dengannya Allah Ta'ala telah memuliakan kita. Majulah, kalian akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau kesyahidan. Keduanya bukanlah kedudukan yang buruk. Para sahabat berkata, demi Allah, Ibnu Rawahah telah berkata benar. Para sahabat pun berangkat. Ketika mereka tiba di perbatasan Balka, mereka bertemu dengan pasukan Heraklius yang terdiri dari orang-orang Romawi dan Arab. Ini adalah salah satu kota di wilayah Balka yang disebut Musyarif. Ketika musuh mendekat, umat Muslim mundur ke arah permukiman yang disebut Mu'tah. Di sanalah pertempuran antara kebenaran dan kebatilan terjadi. Umat Muslim bersiap menghadapi kaum musyrikin. Hazrat Abu Hurairah ikut serta dalam perang ini. Beliau menuturkan, ketika musuh mendekat, kami belum pernah melihat jumlah yang begitu banyak, persiapan yang begitu baik, senjata, kuda, dan emas yang sebanyak itu. Sampai-sampai mata saya menjadi silau. Hazrat Sabit bin Akram berkata kepada saya, Abu Hurairah, kamu melihat pasukan yang besar? Ia bertanya, saya pun menjawab, ya. Ia berkata, kamu tidak ikut serta bersama kami dalam perang Badar. Saat itu, kami tidak mendapatkan kemenangan karena jumlah yang banyak. Ibnu Ishaq menulis, umat Muslim bersiap menghadapi kaum musyrikin dan telah ditunjuk pengawas di sayap kanan dan kiri pasukan. Tertulis mengenai kesyahidan Hazrat Zaid. Kemudian kedua pasukan saling bertempur. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Hazrat Zaid bin Haritsah bertarung dengan membawa bendera Rasulullah SAW hingga akhirnya beliau meraih kesyahidan karena serangan tombak-tombak musuh. Kemudian Hazrat Ja'far mengambil bendera Islam dan bertarung. Ketika ada hambatan dalam pertempuran, beliau turun dari kuda beliau yang bernama Syakra. Beliau memotong nadi kaki kudanya lalu maju bertarung hingga beliau syahid. Hazrat Ja'far adalah Muslim pertama yang memotong nadi kaki kudanya di jalan Allah. Seseorang dari suku Banu Murrah bin Auf yang ikut serta dalam perang Mu'tah berkata, seolah-olah sekarang pun saya masih melihat Hazrat Ja'far ketika beliau turun dari kudanya yaitu Syakra. Beliau memotong nadi kaki kudanya lalu maju berjihad hingga mati syahid. Beliau membaca syair, Ya habbazal jannatu waqtirabuha tayyibatan wa baridan syarabuha wa rumun qad ana azabuha kafiratun baidatun ansabuha alayya izla qaituha zirabuha. yakni alangkah indahnya surga dan kedekatan dengannya, betapa suci dan sejuk airnya, dan Romawi serangannya telah mendekat. Mereka adalah orang-orang yang kafir, jauh dari keturunan yang mulia. Aku harus memerangi mereka ketika bertemu. Dalam sebuah riwayat tertera bahwa Hazrat Abu Amir menyebutkan, Hazrat Abu Ja'far memegang senjata beliau lalu menyerang kaum musyrikin. Ketika beliau telah khawatir bahwa beliau telah ada di tengah musuh, beliau membuang senjata. Beliau lalu menyerang musuh dan bertarung dengan tombak hingga akhirnya syahid. Ibnu Hisham meriwayatkan, Hazrat Ja'far bin Abu Talib memegang bendera dengan tangan kanan beliau. Tangan itu terpotong. Lalu beliau memegang bendera dengan tangan kirinya. Tangan itu pun terpotong. Kemudian beliau memeluk bendera itu dengan lengannya ke dadanya hingga akhirnya beliau syahid. Saat itu usia beliau 33 tahun. Sebagai ganti kedua lengan tersebut, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau 2 sayap. Dengan kedua sayap itu, beliau terbang kemana saja tempat yang beliau inginkan di surga. Juga dikatakan bahwa seorang tentara Romawi menyerang beliau dan membelah tubuh beliau menjadi 2 bagian. Imam Bukhari dan Imam Baihaqi meriwayatkan dari Hazrat Abdullah bin Umar
Beliau menuturkan, saya ikut serta dalam perang ini. Kami mencari Hazrat Ja'far. Kami menemukan beliau di antara para syuhada. Kami melihat ada lebih dari 60 luka bekas tombak dan panah di tubuh beliau. Dalam riwayat lain disebutkan, saya menghitung 50 luka bekas tombak dan pedang di tubuh beliau. Tidak ada satupun luka di punggung beliau. Semuanya ada di bagian depan. Ketika Hazrat Ja'far syahid, bendera Islam diambil oleh Hazrat Abdullah bin Rawahah. Disebutkan, beliau maju ke depan dengan menunggang kudanya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya mengenai Hazrat Ja'far, timbul keraguan dalam diri beliau. Hazrat Abdullah bin Rawahah menjadi pemimpin pasukan setelah Hazrat Ja'far. Ketika timbul keraguan dalam diri beliau, ada sedikit kegelisahan yang muncul, rasa takut timbul, maka beliau membacakan syair berikut. Terjemahannya adalah, "Wahai jiwa, aku telah bersumpah bahwa engkau pasti akan turun ke medan perang. Engkau akan turun dengan senang hati atau engkau akan terpaksa. Jika orang-orang berkumpul dan menarik busur mereka, lalu mengapa aku melihatmu tidak menyukai surga?" Beliau saat itu sangat ragu-ragu. Kemudian dalam syair-syair itu beliau berkata, "Sejak lama engkau merasa tenang dengan hal ini. Engkau hanyalah setetes air yang menetes dari kantung air yang tua." Kemudian, setelah mengucapkan syair ini, beliau turun dari kudanya. Lalu Hazrat Ibnu Umar datang membawa sepotong daging bertulang dan berkata, "Kuatkanlah diri engkau dengan ini, agar muncul sedikit kekuatan dari memakan daging." Daging itu telah dipanggang. Pada hari-hari ini, Anda harus menghadapi situasi yang sulit. Beliau pun mengambil daging bertulang itu dan memotong sebagian darinya. Kemudian beliau mendengar suara benturan di salah satu sisi di antara orang-orang. Beliau mendengar suara bahwa peperangan telah dimulai dan pedang-pedang telah saling bergerak. Maka beliau berkata kepada diri sendiri, "Engkau masih berada di dunia." Beliau lalu melemparkan tulang itu dari tangannya. Orang-orang sedang berperang dengan pedang sementara engkau sibuk makan daging. Beliau pun segera melemparkannya dan menggenggam pedangnya. Beliau maju dan mulai bertempur hingga akhirnya gugur sebagai syahid, dan bendera jatuh dari tangan beliau. Kaum muslim dan kaum musyrik telah saling bertempur. Beberapa orang tampak mundur. Kemudian Hazrat Utbah bin Amir berseru lantang, "Wahai kaum, berperanglah dengan maju ke depan, karena ini lebih baik daripada berperang sambil mundur." Ia memberi semangat kepada pasukan muslim. Menurut sebuah riwayat, Hazrat Zaid, Ja'far dan Abdullah radhiyallahu anhum dimakamkan dalam satu kuburan. Hazrat Abu Amir meriwayatkan, ketika Hazrat Abdullah bin Rawahah gugur sebagai syahid, kaum muslim mengalami keadaan yang sangat sulit. Menuturkan, "Aku tidak melihat ada dua orang muslim yang bersama. Mereka benar-benar tercerai-berai." Kemudian seorang sahabat Ansar mengambil bendera itu. Ia berlari dan menancapkan bendera di depan orang-orang kemudian berseru, "Wahai orang-orang, datanglah kepadaku." Sejumlah muslim berkumpul di sekitar beliau. Ketika bendera telah ada, kaum muslim mulai berkumpul kembali. Ketika jumlah mereka sudah banyak, mereka pergi menuju Hazrat Khalid bin Walid. Hazrat Khalid berkata kepada orang Ansar itu, "Aku tidak akan mengambilnya darimu. Engkau lebih berhak atasnya." Sahabat Ansar itu berkata, "Demi Allah, aku memegang ini untukmu. Aku memegang ini hanya untukmu." Alhasil telah dijelaskan juga rincian tentang kepemimpinan Hazrat Khalid dalam mengalahkan kaum musyrik dan bagaimana Allah Ta'ala memberitahukan kemenangan ini kepada Rasulullah SAW. Tertera bahwa Hazrat Abu Yusr Ansari menuturkan, ketika Hazrat Abdullah bin Rawahah gugur sebagai syahid, saya memberikan bendera Islam kepada Hazrat Sabit bin Akram. Hazrat Sabit berkata kepada Hazrat Khalid bin Walid, "Engkau lebih ahli dalam bertempuran daripada aku." Maka bendera itu diberikan kepada Hazrat Khalid bin Walid. Ibnu Ishaq mengatakan, ketika Hazrat Khalid bin Walid memegang bendera, beliau mengupayakan pertahanan bagi semua orang, mengumpulkan mereka bersama-sama, kemudian menarik pasukannya ke satu sisi, dan musuh pun mundur dari mereka. Lalu ia membawa pasukan kembali dengan selamat. Menurut Ibnu Ishaq, bergerak menjauh ini sebenarnya adalah untuk menghindari orang-orang Romawi, karena saat itu lebih dari 2.000 muslim telah tercampur di tengah pasukan Romawi.
yaitu mereka benar-benar masuk dalam pertempuran yang sangat sengit, sementara jumlah seluruh prajurit Muslim hanya 3.000. Melihat keadaan yang demikian ini, misi ini merupakan suatu kemenangan dan tanda turunnya pertolongan, karena saat itu musuh telah mengepung umat Muslim. Musuh telah bersatu untuk melawan mereka, dan biasanya dalam keadaan seperti itu, semua Muslim bisa saja mati syahid. Kemungkinannya memang demikian, akan tetapi anggapan ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, hingga Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kalian. Maksudnya adalah bahwa kalian, kaum Muslim, akan selamat. Kemenangan pun memiliki sudut pandang yang berbeda. Sebagian besar sejarawan menulis bahwa Hazrat Khalid dan para sahabat lantas berperang melawan musuh hingga mengalahkan mereka. Hazrat Abu Amir menuturkan, ketika Hazrat Khalid mengambil bendera, beliau maju menyerang musuh. Allah Ta'ala memberikan kekalahan besar kepada musuh. Aku tidak pernah melihat kekalahan yang seperti itu sebelumnya. Bahkan kaum Muslim dapat memerangi mereka sebagaimana yang diharapkan. Ini adalah satu riwayat. Ada riwayat lain mengenai strategi perang Hazrat Khalid. Tertera, di Mu'tah, Hazrat Khalid mengatur ulang pasukan dan memilih sekelompok pasukan berkuda. Beliau memerintahkan mereka untuk secara diam berkemah pada malam hari di selatan, di belakang pasukan Islam, di tempat yang tidak bisa dilihat oleh pasukan Romawi. Hazrat Khalid memerintahkan mereka agar terbagi menjadi beberapa kelompok dan bergerak dari belakang pasukan Islam ke arah Mu'tah, lalu meneriakkan takbir dengan suara yang sangat keras dan menjalani kuda mereka di tempat-tempat yang berdebu agar menimbulkan banyak debu. Tujuan Hazrat Khalid melakukan hal-hal ini adalah agar musuh mengira bahwa bantuan tambahan telah datang untuk membantu kaum Muslim. Hazrat Ibnu Umar menuturkan, Hazrat Khalid mengatur ulang pasukan dengan memindahkan bagian depan pasukan ke belakang, serta memindahkan bagian kanan ke kiri. Dan sebaliknya, melihat ini, musuh menjadi heran. Mereka mengira bahwa mungkin kaum Muslim telah mendapatkan bantuan. Orang-orang yang baru pun tampak telah muncul di depan mereka, dan mereka menjadi takut sehingga mengalami kekalahan. Diriwayatkan dari Hazrat Anas, Nabi SAW memberitahu semua orang tentang kesyahidan Hazrat Zaid, Hazrat Ja'far, dan Hazrat Ibnu Rawahah sebelum ada berita tentang mereka sampai kepada segenap orang. Beliau SAW bersabda, Zaid mengambil bendera dan ia syahid. Kemudian Ja'far mengambilnya dan ia juga syahid. Lalu Ibnu Rawahah mengambilnya dan ia juga syahid. Maka beliau pun berlinang air mata. Beliau bersabda, hingga kemudian bendera itu diambil oleh salah satu pedang Allah, sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Ini adalah riwayat Bukhari. Hazrat Abu Qatadah meriwayatkan, kemudian Nabi SAW mengangkat tangan berberkat beliau dan berdoa, wahai Allah, ia adalah salah satu dari pedangmu, maka tolonglah dia. Sejak saat itu Hazrat Khalid bin Walid dijuluki Saifullah, yang artinya pedang Allah. Menurut sebuah riwayat, perang ini berlangsung selama 7 hari. Hazrat Muslim Ma'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga telah menjelaskan tentang hal ini. Beliau bersabda, ini adalah misi Muslim pertama yang diberangkatkan untuk menghadapi pasukan Kristen. Ketika tiba di perbatasan Syam, kaum Muslim mengetahui bahwa Kaisar juga datang ke arahnya dan bersamanya ada 100.000 tentara Romawi, serta sekitar 100.000 tentara dari suku-suku Arab Kristen yang juga bersamanya. Mendengar hal ini, umat Muslim ingin mendirikan tenda di tengah perjalanan dan memberitahu Rasulullah SAW jika saja beliau ingin mengirimkan bantuan tambahan yang dapat beliau kirimkan, dan atau jika ada perintah yang ingin beliau sampaikan untuk mereka. Ketika terjadi perbincangan ini, Hazrat Abdullah bin Rawahah berdiri dengan penuh semangat dan berkata, wahai kaumku, kalian telah keluar dari rumah-rumah kalian untuk mati syahid di jalan Allah. Dan sekarang kalian merasa takut akan hal yang untuknya kalian berangkat. Kemudian beliau melanjutkan, kita tidak pernah berperang karena jumlah kita, kekuatan kita, atau banyaknya kita. Kita berperang melawan musuh untuk membela agama yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada kita dengan karunia-Nya. Jika musuh lebih banyak, biarkan saja. Pada akhirnya, kita pasti akan mendapatkan salah satu dari dua kebaikan. Kita akan menang atau kita akan mati syahid di jalan Allah. Kaum Muslim pun mendengar ucapan beliau ini dan berkata, Ibnu Rawahah sungguh telah berkata benar. Dan mereka pun segera memutuskan untuk bergerak kembali. Ketika mereka bergerak maju, mereka melihat pasukan Romawi bergerak ke arah mereka.
Maka kaum muslim pun membentuk barisan pasukan mereka di tempat bernama Mu'tah, dan pertempuran pun dimulai. Dalam waktu singkat, Hazrat Zaid bin Haritsah yang merupakan pemimpin pasukan muslim mati syahid. Kemudian bendera pasukan Islam diambil oleh Hazrat Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah SAW, dan beliau mengambil alih komando pasukan. Ketika melihat bahwa gelombang pasukan musuh terus bertambah dan kaum muslim tidak dapat menahan tekanan mereka karena jumlah yang sedikit, maka dengan penuh keberanian beliau melompat dari kuda dan memotong kaki kudanya. Ini berarti bahwa setidaknya beliau tidak akan mundur dan lari dari medan perang ini. Hazrat Ja'far lebih memilih kematian daripada mundur melarikan diri. Ini adalah sebuah tradisi Arab, di mana mereka memotong nadi kaki kuda agar kuda tersebut tidak berlarian tanpa penunggang dan menyebabkan kekacauan dalam pasukan. Beliau tidak hanya turun dari kuda, tetapi juga memotong nadi kakinya. Setelah bertempur sebentar, tangan kanan Hazrat Ja'far terputus. Kemudian beliau memegang bendera dengan tangan kirinya. Lalu tangan kirinya pun terputus. Maka beliau menjepit bendera di antara kedua lengan yang buntung dan merapatkannya ke dada. Beliau tetap berdiri di medan perang hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Kemudian Hazrat Abdullah bin Rawahah mengambil bendera sesuai perintah Rasulullah SAW, dan beliau pun mati syahid dalam pertempuran melawan musuh. Saat itu tidak ada kesempatan bagi kaum muslim untuk bermusyawarah memilih pemimpin baru, dan mereka hampir meninggalkan medan pertempuran karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak. Namun, Hazrat Khalid bin Walid, atas dorongan seorang sahabat, mengambil bendera dan terus melawan musuh hingga malam tiba. Keesokan harinya, Hazrat Khalid kembali memimpin pasukan muslim yang lelah dan terluka untuk menghadapi musuh. Beliau menggunakan strategi yang cerdik dengan memindahkan bagian depan pasukan ke belakang, bagian belakang ke depan, sisi kanan ke kiri, dan sisi kiri ke kanan. Pasukan muslim juga meneriakkan pekik perang dengan dahsyat, sehingga musuh mengira pasukan muslim telah menerima bantuan baru. Akibatnya musuh pun mundur dan Hazrat Khalid berhasil menyelamatkan pasukan Islam dengan membawa mereka kembali. Jadi musuh sendirilah yang memutuskan untuk mundur, bukan karena kaum muslim mengejar mereka atau takut kepada mereka. Allah Ta'ala memberitahukan kejadian ini kepada Rasulullah SAW melalui wahyu pada hari yang sama. Beliau SAW mengumumkan dan mengumpulkan semua umat muslim di masjid. Ketika beliau naik ke mimbar, air mata mengalir dari mata beliau. Beliau bersabda, "Wahai manusia, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang pasukan yang pergi berperang. Pasukan itu berangkat dari sini dan berhadapan dengan musuh. Ketika pertempuran dimulai, Zaid terbunuh terlebih dahulu. Maka dari itu berdoalah kalian untuk Zaid." Beliau bersabda, kemudian bendera diambil oleh Ja'far dan ia menyerang musuh, hingga akhirnya dia pun gugur sebagai syahid. Maka berdoalah kalian juga untuknya. Lalu bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah dan ia memimpin pasukan dengan sangat berani. Namun akhirnya ia pun gugur sebagai syahid. Maka berdoalah kalian untuknya. Kemudian bendera diambil oleh Khalid bin Walid. Aku tidak menunjuknya sebagai pemimpin pasukan, tetapi ia sendiri yang telah berniat untuk memimpin pasukan. Namun ia adalah salah satu pedang Allah Ta'ala. Rincian tentang bagaimana hal ini terjadi adalah atas dorongan seorang sahabat, dan alhasil dengan pertolongan Allah Ta'ala, Hazrat Khalid berhasil membawa kembali pasukan Islam dengan selamat. Karena pidato beliau SAW ini, nama Khalid menjadi masyhur di kalangan umat Islam sebagai Saifullah atau pedang Allah. Karena Hazrat Khalid masuk Islam belakangan, beberapa sahabat kadang mengejek atau menyindirnya saat terjadi perselisihan. Suatu kali terjadi perselisihan antara Hazrat Khalid dan Hazrat Abdurrahman bin Auf karena hal ini. Hazrat Abdurrahman mengadukan Hazrat Khalid kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Khalid, mengapa engkau menyakiti orang yang telah mengabdi kepada Islam sejak Perang Badar? Sekalipun engkau mengorbankan emas sebesar gunung Uhud, engkau tidak akan bisa mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala setara dengannya." Mendengar ini, Hazrat Khalid berkata, "Wahai Rasulullah, mereka menyindirku, maka aku pun membalasnya." Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menyakiti Khalid." Beliau juga menghibur Hazrat Khalid dengan bersabda, "Ia adalah salah satu pedang Allah yang telah Allah Ta'ala hunus untuk membinasakan orang-orang kafir." Nubuatan ini terpenuhi secara harfiah beberapa tahun kemudian,
ketika Hazrat Khalid membawa kembali pasukan, para sahabat di Madinah yang tidak ikut berperang mulai menyebut pasukan tersebut sebagai pelarian. Maksudnya adalah mereka seharusnya tetap berperang hingga mati di sana, bukan kembali pulang. Namun Rasulullah SAW bersabda, mereka bukanlah pelarian, mereka adalah prajurit yang berulang kali menyerang musuh. Dengan demikian, beliau SAW menubuatkan tentang peperangan-peperangan di masa mendatang yang akan dihadapi umat Islam melawan Syam, di mana kemudian Hazrat Khalid bin Walid pun menunjukkan kemampuan beliau. Dalam membahas penghormatan terhadap bendera, Hazrat Muslim Maud pada suatu kesempatan bersabda, bangsa-bangsa sangat menghormati bendera mereka. Terkadang pengorbanan besar dilakukan untuk merebut bendera musuh, dan terkadang pengorbanan besar juga dilakukan untuk mempertahankan bendera sendiri. Ini bukanlah syirik, melainkan seperti halnya semua orang menganggap tidak pantas seorang anak duduk lebih tinggi di hadapan ayahnya, karena secara kiasan hal itu merendahkan martabat sang ayah. Maka demikian pula dalam bahasa kiasan, karena makna bendera suatu bangsa yang dirampas adalah kehormatan dan martabatnya telah diinjak-injak, maka bangsa-bangsa rela mengorbankan nyawa mereka. Oleh karena itu, untuk melindungi bendera Ahmadiyah dan lainnya, Khuddamul Ahmadiyah juga telah membuat aturan agar ada anggota khuddam yang ditugaskan untuk menjaganya. Beliau menulis, ketika keagungan bendera suatu bangsa telah tertanam dalam hati rakyatnya, hal itu mempersiapkan mereka untuk rela mengorbankan nyawa mereka tanpa ragu demi melindungi bendera tersebut jika diperlukan. Karena pada saat itu bukan lagi masalah sepotong kayu dan kain, melainkan masalah kehormatan bangsa yang secara gambaran hadir di hadapan mereka dalam bentuk sebuah bendera. Beliau bersabda, saya telah menjelaskan beberapa kali sebelumnya bahwa kita juga melihat contoh semacam ini di kalangan para sahabat. Dalam sebuah perang, seorang pemimpin pasukan muslim memegang bendera Islam. Mereka tidak membuat bendera yang indah, melainkan hanya mengikatkan kain hitam pada sebatang kayu biasa. Namun, baik itu kainnya yang berwarna hitam ataupun kayu bendera tersebut yang sederhana, pada saat itu yang menjadi persoalan adalah kehormatan bangsa. Tidak dilihat apakah bendera itu berharga atau biasa saja, melainkan yang diperhatikan hanyalah bahwa kehormatan bangsa terletak pada melindungi bendera tersebut. Singkatnya, dalam pertempuran ini, orang-orang Kristen yang menjadi lawan dalam perang ini secara khusus menyerang tempat bendera Muslim berada. Bendera ini dipegang oleh Hazrat Ja'far, dan ini adalah perang Mu'tah. Ketika mereka menyerang, satu tangan Hazrat Ja'far terpotong, namun dengan cepat beliau menggenggam bendera itu dengan tangan lainnya. Ketika musuh melihat bahwa bendera itu masih tidak turun, mereka menyerang lagi. Akibatnya tangan kedua yang menggenggam bendera itu pun terputus. Beliau segera menahan bendera itu dengan kedua kakinya. Ini juga ada dalam suatu riwayat. Karena bendera tidak bisa ditahan dengan kaki untuk waktu yang lama, maka beliau berseru dengan keras agar ada seorang muslim yang maju dan memegang bendera itu. Beliau berkata, "Wahai kaum muslim, lihatlah, jangan sampai bendera Islam jatuh." Meskipun itu hanyalah bendera dari kain atau kayu biasa, namun beliau menyebutnya sebagai bendera Islam. Karena walaupun terbuat dari kayu biasa atau kain sederhana, bagaimanapun juga itu adalah bendera Islam, sehingga melindunginya sangatlah penting. Kemudian seorang panglima lain maju dan mengambil bendera itu. Menurut pendapat saya, tampaknya yang disebutkan di sini adalah Hazrat Khalid bin Walid. Padahal saat itu bukanlah Hazrat Khalid bin Walid, melainkan ada sahabat lain yang mengambilnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Lalu kemudian diberikan kepada Hazrat Khalid. Jadi lihatlah, itu hanyalah sebuah benda dari kain, sebuah benda biasa dari kayu, dan dalam pandangan Islam, benda dari kain atau kayu itu tidak memiliki arti khusus. Namun, sejauh menyangkut masalah kehormatan suatu bangsa, Islam tidak melarangnya. Sahabat itu berkata, ini adalah bendera Islam, pastikan jangan sampai jatuh. Rasulullah SAW juga tidak menolak perkataan mereka ini. Bahkan terkadang Rasulullah SAW sendiri untuk menegakkan kehormatan hal-hal seperti itu bersabda, siapa yang akan membawa bendera ini? Maka dalam beberapa pertempuran, beliau SAW bersabda, aku akan memberikan bendera ini kepada orang yang akan menjaga kehormatannya. Dan para sahabat pun berlomba-lomba berusaha untuk mendapatkan bendera tersebut. Penjelasan ini akan terus berlanjut.
Saya terus meminta untuk tetap berdoa berkenaan dengan keadaan umum dunia, khususnya saat ini berdoalah untuk keadaan di Pakistan dan India. Semoga Allah Ta'ala mengakhiri kezaliman. Semoga Dia melindungi orang-orang yang tertindas. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal dan pemahaman kepada pemerintah agar alih-alih menuju peperangan, mereka menyelesaikan masalah dengan cara perdamaian. Semoga mereka menjadi pihak yang menjaga perjanjian-perjanjian internasional. Di masa ini, keadilan sulit untuk ditempuh. Tetapi semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada lembaga internasional dan juga memberikan taufik kepada siapa saja yang simpati dari kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan masalah di antara negara tersebut. Bagaimanapun, dari pihak Pakistan selalu dikatakan dan sering muncul pernyataan bahwa apa yang terjadi di Kashmir, yaitu peristiwa terorisme itu, tidak ada hubungannya dengan kami, yakni pemerintah Pakistan. Dan jika kalian ragu, maka lakukanlah penyelidikan melalui lembaga PBB yang seharusnya dilakukan daripada kita berperang. Pemerintah India juga harus menunjukkan sikap positif terhadap hal ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal dan pemahaman kepada kedua belah pihak. Jika terjadi peperangan, maka kedua belah pihak akan mengalami kerugian, dan kemudian bukan hanya tentara, tetapi rakyat dan orang-orang yang tertindas juga akan terbunuh tanpa alasan. Inilah yang kita lihat dalam peperangan saat ini. Oleh karena itu, berdoalah untuk semua orang yang terzalimi di dunia. Secara lahiriah, dunia sedang berdiri di ambang kehancuran. Hanya Allah Ta'ala lah yang dapat menyelamatkan dari kehancuran. Dan ini hanya bisa terjadi ketika mereka menjadi orang-orang yang condong kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada mereka dan juga memberi kita taufik untuk banyak berdoa. Sekarang setelah Jumat, saya akan memimpin solat jenazah gaib seorang yang syahid. Tuan Muhammad Asif Sahib bin Rafiq Ahmad, beliau berasal dari Blair, distrik Kasur. Beliau disyahidkan oleh para penentang Ahmadiyah pada tanggal 24 April dengan cara ditembak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat syahid, almarhum berusia 19 tahun. Beliau adalah seorang khadim. Menurut rincian kejadian, pada malam hari sekitar pukul 10:45, Saudara Muhammad Asif Sahib bersama seorang tetangga Ahmadi, yakni Asnan Ahmad Sahib, pergi dengan sepeda motor keluar desa ke sebuah toko untuk membeli beberapa kebutuhan rumah tangga. Para pemilik toko di desa telah memboikot mereka, sehingga mereka harus pergi keluar untuk berbelanja. Sekitar 100 meter dari rumah, para penentang sudah menunggu di jalan. Mereka menembaki keduanya. Saudara Muhammad Asif terkena tembakan di bahu kanan ke arah pinggang yang kemudian menembus tubuhnya. Sementara khadim lainnya, Saudara Asnan Ahmad Sahib, terkena tembakan di kaki kiri. Para penyerang terus menembak. Ini untuk menyebarkan ketakutan. Kedua khadim kita ini, meskipun terluka, bertindak dengan penuh keberanian dan terus menjalankan sepeda motornya dan jatuh setelah menempuh jarak beberapa jauh. Mereka terus mengendarai sepeda motor mereka. Polisi pun tiba di tempat kejadian, meskipun terlambat. Sementara itu, penembakan dari pihak penyerang terus berlanjut, sehingga kedua korban tidak bisa segera dibawa ke rumah sakit. Setelah polisi tiba, Asif Sahib dibawa ke rumah sakit, namun karena kehilangan banyak darah, beliau wafat setelah tiba di rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasus kejadian ini telah didaftarkan di kantor polisi Pulnagar di distrik Kasur. Setelah kasus ini didaftarkan, keadaannya tetap sama dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Namun kita lihat apa yang akan mereka lakukan sekarang. 3 orang telah ditangkap, sementara Saudara Asnan Ahmad yang tertembak di kakinya setelah mendapatkan perawatan medis awal, berkat karunia Allah Ta'ala keadaannya membaik. Di distrik Kasur, selama 3 tahun terakhir, permusuhan sangatlah besar. Berkali-kali kasus palsu didaftarkan terhadap anggota jemaat dengan tuduhan yang tidak berdasar. Berulang kali anggota Ahmadi menjadi sasaran kekerasan. Di pemakaman, kalimat syahadat dan ayat-ayat Al-Quran dihapus, yakni dari pemakaman Ahmadi. Di desa pun terjadi boikot secara total.
Selain larangan membeli kebutuhan pokok dari toko-toko, mereka tidak diizinkan untuk mengambil air di tempat persediaan air. Anak-anak diganggu saat pergi dan pulang dari sekolah. Inilah keadaan yang terjadi di sana. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga almarhum syahid melalui kakek buyutnya, Tuan Muhammad Din, yang melakukan baiat pada tahun 1934 di Kadian saat menghadiri jalsah salanah pada masa khilafat saniyah yang penuh berkat. Almarhum syahid adalah putra tunggal. Beliau pendiam dan memiliki keberanian yang besar. Beliau memiliki hubungan yang penuh kasih sayang dengan semua orang. Beliau dawam melaksanakan sholat 5 waktu dan selalu terdepan dalam pengkhidmatan kepada jemaat. Beliau sangat bersemangat dalam perlombaan olahraga yang diselenggarakan oleh jemaat. Baru-baru ini beliau juga meraih posisi pertama dalam perlombaan tingkat kabupaten. Almarhum syahid merawat ibunya yang menderita penyakit jantung dengan penuh perhatian. Ibunya menuturkan, almarhum adalah anak yang sangat patuh dan tidak pernah membangkang. Beliau penuh kasih sayang dan simpati terhadap kerabat dan sanak saudara. Saudari perempuannya, Zahidah Rafiq, menuturkan, saudara saya selalu memperhatikan setiap orang. Beliau adalah saudara yang sangat penyayang dan penuh simpati. Beliau juga memiliki keinginan untuk syahid, yang mana ini telah Allah Ta'ala penuhi. 3 hari sebelum syahid, saudarinya bermimpi bahwa saudaranya tertembak. Keesokan harinya, ia menelpon untuk menanyakan kabar. Pada hari syahid pun ia menanyakan kabar. Tetapi saudaranya mengatakan bahwa ia sedang sibuk, sehingga percakapan pun berlangsung singkat. Kemudian saudarinya mengatakan bahwa ia akan berjanji berbicara lagi di malam hari. Namun percakapan itu tidak pernah terjadi karena pada hari itu juga beliau syahid dan kembali kepada Allah Ta'ala. Menuturkan, saya sangat khawatir tentang mimpi mengenai saudara saya. Saya juga menulis surat kepada Anda. Ketika menulis surat untuk memohon doa, pada saat sampai pada kalimat saya bermimpi ia tertembak, saat itulah saya menerima kabar bahwa saudara saya telah mencapai maqam syahid. Pada saat syahid, almarhum syahid adalah anggota Majelis Amilah Khudamul Ahmadiyah Distrik Kasur dan menjabat sebagai Nazim Tahrik Jadid. Beliau mendapat taufik berkhidmat sebagai Naib Kaid Khudamul Ahmadiyah dan Nazim Atfal di jemaat lokal. Beliau meninggalkan kedua orang tua dan 2 saudari perempuan. Tuan Nisar Ahmad Sahib, Ketua Jemaat Blair, menuturkan, almarhum syahid adalah sosok yang memiliki sifat luhur dan kepribadian yang sangat berakhlak mulia. Saya melihat beliau sebagai seorang khadim yang pendiam, mencintai dan menaati khilafat. Beliau rajin dalam sholat dan canda. Beliau rutin melakukan wikari amal, khidmat khalq, tugas keamanan, dan singkatnya beliau memberikan contoh yang sangat baik di setiap bidang dan ikut serta secara aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat. Beliau mengkhidmati orang tuanya dan memperhatikannya dalam segala hal. Tuan Tariq Ahmad, Mu'alim Sahib, menuturkan, almarhum syahid memiliki sifat-sifat yang luhur. Di rumahnya tidak ada TV, namun beliau secara teratur mendengarkan khutbah Jumat Huzur melalui HP-nya atau datang ke rumah saya atau ke rumah misi untuk mendengarkan khutbah. Beliau juga menuturkan, kapanpun almarhum dipanggil untuk suatu pekerjaan jemaat, almarhum segera hadir. Beliau melaksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Ta'ala menurunkan magfirat kepada beliau dan rahmatnya, meninggikan derajat beliau dan menurunkan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Di Pakistan, keberanian para teroris dan mereka yang menentang jemaat terus meningkat. Semoga Allah Ta'ala segera mencengkeram mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله